Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji seraya syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan umur panjang kepada kita, dibarengi dengan kesehatan, kenikmatan, kekuatan, dan kesempatan. Sehingga berkat izin Allah, alhamdulillah, kita masih ditakdirkan oleh Allah bertemu lagi dengan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan pendidikan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'innya, hingga pada kita sekalian selaku umatnya. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tidak terasa waktu berjalan dengan begitu cepat. Rasanya kemarin saja kita melaksanakan ibadah saum di tahun 1440 Hijriah. Dan sekarang tidak terasa kita sudah melaksanakan saum lagi di tahun 1941 Hijriah. Ini merupakan momen yang sangat berharga bagi kita, karena oleh Allah diperkenankan lagi diberikan umur untuk melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah saum ini tamat selama 1 bulan dengan tidak kurang sesuatu apapun, dan saum kita tentunya saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak bagaimana, semuanya sehat? Apakah kalian sono? Tentunya saja di sekolah. Atau kalian merasa senang, merasa adem, merasa tenang, merasa tentram? Kalian belajar di rumah, ibadah di rumah, baca Al-Quran di rumah, semuanya dilakukan di rumah pada saat ini. Kenapa? Karena memang situasi dan kondisi saat ini, negara sedang dilanda bencana dan ujian bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekarang sedang dilanda AA dan Neng corona di mana-mana, termasuk di Indonesia sedang dilanda bencana yang namanya corona. Semoga kita tentunya saja oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari yang namanya penyakit corona dan berbagai mara bahaya yang akan menimpa kepada diri kita. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kegiatan sanlat tahun ini tidak bisa kita bertatap muka. Tapi tidak mengapa. Walaupun demikian, tetap kita ini
Walaupun jauh di mata, maka kita dekat di hati. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di lain saat setelah situasi dan kondisi ini reda, tentram, dan kembali ke sedia kala. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada hari kemarin tentunya saja kalian sudah mendengar ya tausiah dari Al-Mukarram sekaligus Bapak Kepala Sekolah kita yang ganteng, ia berjenggot, berwibawa, arif, dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada saat ini Bapak akan menyampaikan tentang puasa yang sedang kita laksanakan ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Ya ayyuhallazina, hai orang-orang yang amanu, beriman. Allah memanggil pada ayat ini orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman, karena ia merupakan harfun nida, artinya harap panggilan, memanggil kita sebagai orang yang beriman. Untuk apa Allah memanggil kita? Kutiba alaikumus syiyam, kata Allah, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa adalah orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Siapa orang yang beriman itu? Yaitu orang yang meyakini Allah sebagai Rabb-Nya. Orang yang meyakini Allah sebagai Tuhannya. Orang yang meyakini bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian, apa sih pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita secara singkat saja bahwa tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, untuk membentuk karakter manusia yang bertakwa. Ma ma'nahu taqwa? What the meaning taqwa? Apa artinya takwa? Takwa artinya adalah imtisalu awamirillah wajtinabin nawahi. Takwa itu artinya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sanggup menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkat saja, simpel saja sebetulnya tujuan daripada ibadah puasa adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa.
agar kita ini sanggup melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu aqimis shalah. Hei orang-orang yang beriman, dirikan salat. Salat. Karena Allah perintahkan. Ya ayyuhallazina amanu aqimis shalah wa atuz zakah. Hei orang yang beriman, dirikan salat. Kemudian tunaikan zakat. Tunaikan zakat. Kerjakan salat. Karena itu merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sekarang pada saat bulan suci Ramadan, Allah perintahkan melaksanakan ibadah puasa, kita laksanakan. Kenapa? Karena itu merupakan perintah Allah. Lalu Allah jelaskan dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, kita lakukan. Karena orang yang takwa itu adalah orang yang sanggup melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, anak-anakku, sebagai seorang muslim, tentunya saja harus berusaha dengan segala kemampuan yang ada. Dengan kesempatan yang ada ini kita lakukan seluruh anggota tubuh kita ini hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan santai. Kita jangan berleha-leha hidup ini. Kenapa? Karena kita akan mati. Karena kita akan meninggal dunia. Hidup ini tidak akan 1000 tahun. Dunia sudah tua. Makanya lakukanlah apa yang diperintahkan. Dan laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang tentunya saja, dalam keadaan ibadah saum, raihlah kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Karena dengan ibadah puasa, kalau kita benar-benar ibadah puasanya lillah karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman yang tertanam dalam diri kita, karena iman yang terpatri dalam dada kita. Kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa karena iman dan mengharap keridhaan Allah, mata qadama min zambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Lakukanlah ibadah puasa ini. Jangan sampai kita tidak melaksanakan ibadah puasa, kecuali bagi orang yang uzur, kecuali bagi orang yang musafir, kecuali bagi orang yang sedang haid. Bagi perempuan itu tidak wajib untuk melaksanakan ibadah saum. Tapi bagi kita yang sehat, normal, wajib kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai meninggalkannya. Lalu takwa itu adalah orang yang kedua. Takwa itu adalah orang yang sanggup meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Apa larangan Allah? Banyak. Ya sungguh banyak yang dilarang oleh Allah. Apa saja di antaranya? Salah satu di antaranya adalah perbuatan syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena perbuatan syirik ini kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu asal bertaubat kepadanya. Mumpung di bulan suci Ramadan ini, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amaliyah yang baik. Baik membaca Al-Quran, membaca sholawat, bersodakoh. Ya, silakan hari ini, apalagi situasi sekarang ini. Ya, iman kita harus senantiasa terketuk untuk membantu sesama. Apalagi yang dilarang oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah perbuatan ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan aib dan kesalahan orang lain di saat orang yang dibicarakan tidak ada di hadapan kita. Ini mungkin kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang jelek, atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan pada keseharian. Ini harus kita hindari. Kenapa? Karena dengan berbuat ghibah maka seluruh amaliyah kita
akan diberikan. Seluruh amaliah kita akan diberikan kepada orang yang digibah oleh kita. Dan seluruh orang yang digibah oleh kita, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang diceritakan kejelekan oleh orang lain, itu jangan marah. Jangan marah, apalagi membencinya. Seharusnya sebagai orang yang beriman, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada orang yang telah menggibah kita. Kenapa? Karena dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan kita dilimpahkan kepada orang yang menggibah kita. Seharusnya kita membawa makanan kemudian diberikannya kepada orang yang menggibah kita. Allahu Akbar. Subhanallah, memang Islam ini indah. Banyak lagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti menghina, mencaci, memaki. Ya, kemudian kita di bulan puasa ini tidak melaksanakan puasa, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita diwajibkan untuk puasa sedangkan kita tidak melaksanakan puasa. Nah, oleh karena itu dengan puasa ini harus sanggup membentuk karakter kita, harus sanggup membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu melalui momen puasa ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga saja Allah canangkan. Uiddat lil muttaqin. Surga itu dicanangkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tentunya saja dengan momen puasa ini akan menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan cara demikian akan menghantarkan kita setelah meninggal dunia nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat disampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan bagi anak-anakku yang sedang berada di rumah, belajar di rumah, ya lakukanlah dengan sepenuh hati, lakukanlah dengan penuh keikhlasan supaya menjadi amalan solihan, amalan makbulan, amal yang soleh, amal yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.